Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Hak Cipta Digital dan Aspek Teknologi Artificial Intelligence pada Prinsip Fairness yang ditulis oleh Dr. Tasya Safiranita SHMH, Ruben Denova Romana SHMH, Muhammad Irsyad Marwadi SH, Riyana Sabina SH, dan Yohan Sevilla Kristiyenda SH. Adapun buku ini, editornya adalah Profesor Dr. Ahmad Ramli SHMH, FCBARB, CRGP, yang ditulis pada tahun 2025 dengan penerbit PT Revika Aditama dengan ketebalan 121 halaman. Buku ini menjelaskan mengenai hak cipta dalam perspektif teknologi dan prinsip fairness, khususnya tantangan yang muncul akibat penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut juga dengan AI atau Artificial Intelligence. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan berbagai kemudahan dalam menciptakan karya mulai dari tulisan, video, musik, dan kehadiran AI generatif semakin mempercepat proses penciptaan karya tersebut. Perkembangan AI telah mengubah cara manusia menciptakan, menggunakan, dan mendistribusikan karya intelektual. Saat ini dengan kehadiran AI generatif yang mana mampu menghasilkan konten secara otomatis, menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satunya adalah penggunaan karya yang dilindungi dalam proses peningkatan kecerdasan AI, dalam proses yang sering disebut juga dengan text and data mining, atau TDM, dan Large Language Model atau LLM, yang mana menggunakan karya secara masif tanpa meminta izin atau mendapatkan izin dari penciptanya atau pemegang hak ciptanya. Di mana keluaran yang dihasilkan secara otomatis oleh AI tersebut telah mengaburkan hak cipta dan tidak memberikan distribusi ekonomi secara adil terhadap pencipta. Dalam buku ini dibahas dengan pendekatan konsep fairness dari teori keadilan John Rawls yang hadir sebagai unsur landasan penyeimbang antara kepentingan pencipta, perusahaan pengembang AI, ataupun yang kita dapat juga pengembang teknologi dan pengguna. Konsep ini akan mempertajam pemahaman bahwa pencipta sudah selayaknya menerima keadilan distribusi ekonomi yang adil dalam penggunaan setiap karya ciptaannya di ruang siber. Namun konsep fairness di sisi lain juga diperjelas dalam buku buku ini bahwa hukum hak cipta tidak boleh hanya melindungi pencipta semata, namun juga harus mendukung inovasi dan perkembangan teknologi era AI yang memang kita akui bahwa perkembangan AI ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam banyak aspek kehidupan manusia. Dalam buku ini, selain membahas mengenai fairness, juga dibahas mengenai fair use. Dua kata ini merupakan memiliki arti yang berbeda, di mana dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang berlaku di negara kita, fair use ini disebut dengan istilah pembatasan penggunaan, di mana hak cipta itu tidak akan dilanggar apabila digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti penelitian. Namun dalam buku ini, konsep fair use dan fairness dibahas dalam satu subbab, sehingga memungkinkan akan membingungkan pembaca yang tidak memiliki latar belakang pemahaman teknologi yang cukup ataupun latar belakang hak cipta yang cukup. Selain membahas mengenai konsep fairness dan fair use, dalam praktik pembuatan ciptaan, penulis juga menghubungkan dengan sudut pandang psikologis, yaitu self-determination theory atau SDT, seperti otonomi, kompetensi, keterkaitan agar manusia mengalami pertumbuhan berkelanjutan. Adapun kelebihan buku ini yang pertama adalah tema yang diangkat adalah tema yang aktual dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Artificial Intelligence telah menjadi isu global yang menjadi perhatian banyak pihak, terutama akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan di dunia dan di negara kita. Yang kedua adalah pembahasan memulai dari konsep dasar hak cipta manual menjadi digital dan kemudian dijelaskan dengan teknologi AI dan akhirnya menghubungkan keduanya melalui prinsip fairness dari teori keadilan John Rawls.
Kelebihan yang ketiga adalah buku ini memberikan gambaran penggunaan teknologi dalam mencegah pelanggaran hak cipta digital seperti harder marking, visible marking, encryption, watermarking, fingerprinting, content ID, deteksi plagiarisme melalui Turnitin, eksplorasi blocking sebagai pencatatan hak cipta digital, dan kebijakan publik seperti DRM atau Digital Right Management. Namun, buku ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah beberapa pembahasan teknologi AI cukup kompleks, sehingga mungkin akan membingungkan bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang teknologi informasi. Yang kedua adalah terdapat eh, mungkin pemahaman yang akan rancu di pembaca mengenai penggunaan istilah fairness dan fair use. Jadi mungkin sebaiknya menurut saya fairness dan fair use itu dijabarkan dalam dua subbab yang berbeda sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih detail dan eh, untuk meningkatkan pemahaman pembaca terhadap dua kata tersebut. Sebagai penutup, buku Hak Cipta Digital dan Aspek Teknologi Artificial Intelligence pada Prinsip Fairness merupakan karya yang penting untuk memahami hubungan antara hukum hak cipta dan teknologi kecerdasan buatan. Melalui buku ini, pembaca dapat memahami bahwa tantangan hukum di era digital yang berkaitan dengan hak cipta tidak lagi berupa pembajakan ataupun pelanggaran hak cipta yang konvensional. Namun saat ini tantangan yang muncul berkaitan dengan penggunaan data secara masif, algoritma kecerdasan buatan, dan perlindungan hak cipta digital di ruang siber. Di tengah era perkembangan teknologi AI yang sangat pesat. Sehingga buku ini berusaha menjelaskan pentingnya pelindung hak cipta digital harus di era ini harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pencipta, pengembang teknologi, kecerdasan buatan, dan masyarakat melalui penerapan prinsip fairness John Rawls. Dengan pendekatan tersebut diharapkan hukum dapat tetap memberikan perlindungan yang adil tanpa menghambat inovasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang memang membawa kemajuan pesat bagi dalam peradaban manusia. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum yang ingin memahami arah perkembangan hukum hak cipta digital di era artificial intelligence serta juga baik bagi menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dalam video ini.